sekarang udah on loh kamera. Si Cika nih. Jangan bajumu apa sih? Bentar, aku mau lihat. Lu dari tadi lagi ngapain? Emang ini handphonenya cukup sama ini? Apa sih Kak kedengeran Kak? Lagi ngapain sih dari tadi ini kamera udah on, Cika? Oh, aku lagi dengerin ini nih. Kakak mau tahu nggak? Mau lihat nggak? Mana? Pemirsa juga mau lihat kan? Nih, aku kasih lihat ya tuh langsung tuh. Nih. Oh itu. Ya sebagai anak muda, anak bangsa tuh aku tuh bangga menyanyikan tadi lagu. Oke, karena besok juga adalah Hari Sumpah Pemuda. Oke, baik. Kita juga punya tamu spesial malam hari ini menyambut besok juga Hari Sumpah Pemuda, tapi kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Mari berkontribusi positif serta turut berperan dalam bela negara. Dan tetap berprestasi di dalam dan luar negeri. Terus berkarya di Indonesia dan memotivasi masyarakat milenial menciptakan inovasi untuk energi baru terbarukan. Semangat pemuda, semangat bela negara. Oke, baik. Kita sudah kedatangan tamu-tamu kita malam hari ini. Tamu kehormatan kita yang pertama adalah Marsikal Madya TNI Doni Ermawan Taufanto, MDS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Selamat malam. Selamat datang di Komime. Lalu ada siapa, Cika? Selanjutnya juga ada Satya Hanggayuda, BAH, MSC Sekjen Award di LPDP. Selamat malam. Selamat malam. Kakak, boleh nggak sih aku manggil kakak? Apa? Manggil kakak boleh. Mau nggak dipanggil kakak? Silakan. Kakak atau mas, abang, apapun. Oh iya, yang penting jangan manggil sayang dulu ya. Bercanda ya Pak ya, bercanda ya Kak. Oke, kita langsung ke Bapak Hangga. Apa yang membuat Anda memilih aktif dalam komunitas bela negara? Jadi mungkin sedikit tentang latar belakang saya. Mohon izin Pak Sekjen. Jadi saya lahir di Jakarta, Indonesia, tetapi saya dibesarkan di 5 negara. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, di Inggris, di Cina, Vietnam, dan tentunya juga di Indonesia. Jadi setiap kali saya tinggal di luar negeri, saya selalu sekolah di sekolah internasional. Bahkan waktu saya di Indonesia pun saya sekolah di Jakarta International School, di JIS. Setelah itu saya mendapatkan gelar S1 dan S2 dari Amerika Serikat. Jadi saya lulusan dari Michigan State University untuk S1 dan New York University untuk S2. Dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Lah dikarenakan saya sudah dapat beasiswa LPDP dan saya sudah tinggal lebih dari 13 tahun di luar negeri, sudah waktunya untuk kembali balik lagi ke Indonesia dan mengabdi. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga 3 undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang PSDN, Undang-Undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana kita harus berkontribusi. Kita harus ikut serta di dalam namanya bela negara, yaitu bagaimana kita bisa mengabdi, berkontribusi kepada bangsa dan masyarakat Indonesia. Oke, tepuk tangan dong, hebat banget. Wow. Dimana banyak orang-orang yang mungkin katanya kemarin kalau negaranya lagi kenapa-kenapa pengen pindah aja ke luar negara. Tapi ini beda, ini bela negara yang sesungguhnya ya. Oke, sekarang kita ke Pak Sekjen. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, menurut Bapak, apa peran yang perlu disampaikan kepada generasi muda kita? Baik, peran untuk generasi muda ya. Jadi sebelum saya sampaikan peran, mungkin saya sampaikan dulu apa sih karakteristik seorang pemuda itu. Nah, jadi karakteristik pemuda itu salah satunya adalah fisik yang kuat, kemudian juga berani, ya, kemudian juga punya pengetahuan. Ya. Kalau kita lihat pemuda milenial saat ini itu mereka itu mempunyai pengetahuan yang sangat bagus sekali, yang sangat inovatif, ya. Sehingga karakteristik tersebutlah yang menyebabkan ini dapat menjadi peran yang sangat penting. Apa itu peran itu? Salah satunya adalah suatu agen perubahan. Ya.
untuk mencapai Indonesia maju, kita butuh seorang agen perubahan. Sehingga inilah yang harus diambil oleh pemuda, menjadi agen perubah untuk mencapai Indonesia maju. Makanya tidak salah kalau Presiden Soekarno pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda, ya, niscaya akan saya guncang dunia. Ya. Jadi itulah peran pemuda. Aku juga mau nanya nih Pak Sekjen, apa yang membuat Kemhan meyakini bahwa generasi muda itu harus memahami tentang bela negara? Baik, sekarang kita bicara bela negara. Jadi bela negara itu adalah hak dan kewajiban Ya. dari seluruh warga negara. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445 itu dinyatakan di situ bahwa setiap warga negara berhak dan wajib atas upaya bela negara. Oke. Ya. Jadi di sini kita semua bangsa Indonesia wajib untuk melaksanakan upaya bela negara. Bela negara sendiri itu apa sih? Jadi itu adalah suatu tekad, sikap, ya, perilaku dan tindakan, ya, untuk kita selalu menegakkan kedaulatan, kemudian menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa yang dijiwai dengan semangat cinta tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus cinta tanah air, cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Itulah. Jadi sekali lagi yang dimaksud bela negara buat para milenial atau anak-anak muda itu adalah berkontribusi atas dasar kecintaan terhadap tanah air sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Betul. Bukan jangan mikir bela negara, aduh gue mesti perang nih harus wajib. Belum tentu seperti itu, benar nggak? Ya, Angga? betul. Oke, kita ke Mas Angga sekarang. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa para pemuda Indonesia harus memiliki semangat bela negara? Yang pertama, kayaknya kita perlu mendefinisikan bela negara itu apa. Jadi bela negara adalah kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Di mana kita menjiwai dan juga mengintegrasikan nilai-nilai dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita semua bisa mengabdi, kita semua bisa berkontribusi, dan memang ini menjadi kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dan juga untuk membangun negara kita bersama-sama. Nah, dikarenakan ini adalah kewajiban, saya ingin memotivasikan dan juga ingin memberikan pesan kepada para pemuda-pemudi untuk terus berkontribusi di bidangnya masing-masing, mempunyai visi misi yang jelas, menjaga pergaulannya, dan tentunya harus selalu optimis dan positif tentang masa depan. Kenapa ini penting? Gara-gara masa depan ada di tangannya anak-anak muda. 20 sampai dengan 30 tahun dari sekarang, orang-orang sekarang yang menjabat baik itu di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, bahkan di BUMN, di swasta, di perguruan tinggi, yang punya jabatan-jabatan rata-rata 20 sampai dengan 30 tahun dari sekarang, mereka semua mungkin sudah pensiun. Dan mungkin mereka sudah tidak aktif seperti sebelumnya. Dan tentunya seperti generasi-generasi sebelumnya ada yang namanya proses regenerasi. Ya, dan betul. tentunya mereka akan digantikan oleh generasi milenial, generasi Z, dan bahkan juga generasi Alpha. Makanya sangat penting untuk kita bareng-bareng ya ikut serta di dalam bela negara. Dan ini memang menjadi kewajiban. Apabila kita ingin mencapai namanya visi Indonesia Emas tahun 2045, kita harus bisa meningkatkan sumber daya manusia kita. Harus meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia kita. Kenapa? Karena SDM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Apabila tulang punggung kita tidak kuat, ya tentunya ke depannya akan sangat sulit untuk bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Wow, semangatnya loh. Semangat dari Hangga tuh luar biasa, tertular ke kita. Dilihat tadi Cika Jessica bisa sampai ngangguk, tapi satu pertanyaannya, ngerti Anda? Ya, sebagai anak muda setelah aku mendapatkan tentang ini semua, nanti kan teman-teman aku banyak anak muda-muda gitu kan Pak. Mereka tuh pada gaul-gaul gitu. Biasa Suka ngerti aja. apa-apa nanti aku kasih tahu lah. Mereka tuh harus ada kontribusinya untuk negara tercinta kita, tanah air Indonesia. Oke, terakhir Pak Doni, apa pesan untuk generasi muda era saat inilah? Baik, pesan saya untuk generasi muda, jadi pertama tadi saya sampaikan
cinta tanah air ya. Jadi saya minta kepada generasi muda ini betul-betul mencintai tanah air kita Indonesia ini ya. Senior kita ya, pendahulu-pendahulu kita sudah berjuang ya dengan momentum yang akan kita peringati besok ya, Hari Sumpah Pemuda ya, sehingga itulah yang harus kita ikuti ya, bagaimana peran pendahulu-pendahulu kita ya untuk memperjuangkan persatuan Indonesia. Nah, untuk itulah saya berpesan kepada seluruh generasi muda, cintailah tanah air, mari jaga persatuan Indonesia untuk menuju Indonesia yang maju. Siap, terima kasih. Pesannya dalam sekali buat anak-anak muda yang suka komplain ya tentang negaranya sendiri di Twitter atau sosial media apapun itu. Ingat cari duitnya di sini, keluarganya di sini, semua yang tercinta di sini. Jadi tetap harus cinta tanah air ya. Baik, dan bela negara pastinya dengan apapun yang bisa dilakukan ya. Terima kasih banyak Terima atas kasih waktunya banyak, Mas Hasya, Bapak. Bapak. Terima kasih banyak, pemirsa juga terima kasih banyak. Cika, thank you sudah Thank you, nemenin. Kak. Jangan lupa Call Me Mel akan ada setiap Selasa jam 8 malam di iNews.